Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Chef Muharam Tutorial dan Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami konsep berpikir sejarah part kedua. Yaitu, kita akan membahas tentang cara berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, dan periodisasi dalam sejarah. Untuk lebih lanjut, kita lihat video ini. Pernahkah kalian mendengarkan curhatan teman, terus kurang dipahami karena tidak menjelaskan dengan benar, atau ceritanya malah lompat-lompat? Ya, karena misalnya teman tuh curhat gitu ya, ingin curhat, tapi tiba-tiba langsung ke inti masalah, kemudian beda lagi ceritanya, kemudian cerek-celok gitu ya, lompat-lompat ceritanya, sehingga kalian bingung dengar curhatan teman. Nah, pastinya kalian tidak memahami apa yang dibicarakan oleh teman kalian ya. Nah, biasanya kalian juga akan meminta sabar-sabar misalnya. Tolong dong kalau mau cerita, ceritain dari awalnya gimana, kemudian prosesnya seperti apa, nah baru ke inti permasalahan. Nah kan, kalau seperti itu kan enak ceritanya. Nah ini juga sama dengan konsep berpikir sejarah ya. Dalam berpikir sejarah itu juga kita gunanya konsep ini adalah supaya kita lebih memahami sebuah peristiwa dalam sejarah. Biasanya kan kalau misalnya teman curhat itu disuruh untuk tolong dong ceritanya kronologinya kayak gimana. Nah ada istilah kronologi. Maka, konsep berpikir sejarah itu diantaranya ada kronologis, jadi konsep berpikir kronologis, kemudian sinkronis, diakronis, dan periodisasi dalam sejarah. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya ayo dong subscribe supaya channel ini berkembang, atau like dan juga komen di kolom komentar. Baik, tentang konsep berpikir kronologis. Nah, sebetulnya kronologis ini adalah ilmu. Jadi ada kronos dan logos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal sampai akhir. Istilah kronologi kan udah familiar ya di kalian. Contohnya misalnya ada peristiwa kecelakaan, kemudian ada polisi nanya tentang saksi mata, menanyakan kronologinya kayak gimana. Nah ini kan berarti sudah istilah yang sudah biasa. Kemudian setiap peristiwa itu harus diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Tujuannya agar tidak menjadi anakronis dalam sejarah, jadi tidak ngurut gitu ya. Jadi supaya paham tentang peristiwa lebih baik itu dipahaminya adalah dengan cara kronologis gitu ya. Contohnya nih, ada kronologi peristiwa perumusan teks proklamasi hingga pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi diurut gitu ya, dari mulai kronologi peristiwa perumusan gitu ya, kemudian hingga pembacaan teks. Atau misalnya bisa saja diruntut dari mulai kalahnya Jepang ya. Nah, contohnya ini contoh kronologi sebuah peristiwa. Jadi, dan tanggal 14 Agustus, kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 16 ya, dini hari, 16 sore hari, dan juga tanggal 17 Agustus. Di sini kronologi peristiwa, contohnya tanggal 14 tentang misalnya kabar berita tentang penyerahan Jepang yang didengarkan oleh para pemuda. Akhirnya para pemuda tanggal 15-nya itu mendesak Soekarno dan bertemu Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi tanggal 15 tersebut Soekarno menolak ya di hadapan para pemuda. Karena apa? Karena Soekarno nggak bisa gegabah sendirian gitu, karena sudah ada panitia gitu kan, PPKI gitu. Nah di sana kemudian juga setelah itu akhirnya beberapa kelompok pemuda tidak puas dengan jawaban dari Soekarno, maka tanggal 16 Agustus dini hari sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Soekarni itu menculik
kalau istilah golongan tua menculik gitu kan ke Rengas Dengklok. Tapi istilah golongan muda itu mengamankan dari pihak-pihak Jepang supaya tidak terpengaruh oleh pihak-pihak Jepang ya. Nah, kemudian setelah sore harinya juga akhirnya dilepaskan tuh tanggal 16 Agustus dengan jaminan Ahmad Subarjo. Akhirnya kembali ke Jakarta setelah dari Rengas Dengklok. Nah, kemudian dirumuskanlah teks proklamasi, yaitu di rumah Laksamana Maeda. Dan besoknya, tanggal 17 Agustus, dini hari itu kan sempat was-was, karena dini hari semua orang sudah siap-siap untuk melaksanakan upacara proklamasi, tetapi Soekarno itu sakitnya kambuh lagi. Dan alhamdulillahnya, Allah berikan kekuatan, Soekarno itu akhirnya bisa memproklamirkan kemerdekaan. Tentu saja ada tokoh-tokoh besar juga yang lainnya yang berperan di sana. Nah, itu contoh kronologi ya, sebuah peristiwa. Jadi kalian juga suka curhat kan, kalau curhat seperti itu ya, runtut gitu, sesuai dengan urutan waktu. Itu namanya kronologi. Nah, kemudian ada konsep berpikir diakronis atau diakronik. Nah, berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntut kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Ini anak contohnya Hiroshima dan Nagasaki. Jadi peristiwa sejarah itu memang kan memanjang tuh dalam waktu. Tapi kita batasi tuh. Kita batasi dengan tema tertentu atau peristiwa tertentu. Supaya nggak melebar terlalu jauh ya bahasannya, atau kita memahaminya nggak terlalu jauh. Kalau bicara tentang peristiwa-peristiwa tentu saja ada sebab dan akibat gitu ya. Contohnya diakronik tadi misalnya kita contohkan tadi peristiwa bersejarah itu tentang proklamasi. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan di dalamnya. Tapi kita batasi ada peristiwa apa saja. Contohnya kalau misalnya kita tentang setelah adanya ini kan pemboman itu yaitu kekalahan Jepang. Nah, kita bicara tentang kekalahan Jepangnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang Jepangnya kalah, nah itu diceritain gitu nih, tentang Jepang kalah seperti apa. Itu namanya diakronik, dibatasi gitu dalam ruang. Yang kemudian adalah konsep berpikir sinkronik, yaitu konsep berpikir sinkronik, yaitu mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep ini terbatas pada ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Oleh sebab itu perlu ilmu bantu lainnya. Nah, jadi peristiwa sejarah juga harus sinkron dengan ilmu bantu lain ya. Misalnya ini ada nih, contohnya pemberontakan petani Banten ya. Salah satu contoh pendekatan sinkronik dengan ruang lingkup yang sempit namun luas pembahasannya. Jadi peristiwa tersebut itu berkaitan juga dengan hal yang lain. Ya, contohnya ini kan peristiwa pemberontakan. Nah, ini kan misalnya keadaan ekonomi memang pada waktu itu seperti apa sih gitu. Kok kenapa bisa terjadi pemberontakan gitu. Memangnya keadaan sosial masyarakat Banten pada waktu itu seperti apa? Kok sampai terjadi peristiwa ini? Setelah ini dampaknya gimana sih gitu. Ya. Atau contoh lain misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita bicara tentang misalnya tadi kecelakaan ya, peristiwa kecelakaan. Nah, kemudian setelah peristiwa kecelakaan kira-kira apa nih yang sinkron terhadap peristiwa gitu. Misalnya apakah misalnya dari korban, apakah korban misalnya dalam pengaruh obat atau misalnya seperti apa, kemudian juga apakah lalu lintasnya seperti apa. Nah, itu dampaknya misalnya, dampak setelah terjadinya kecelakaan. Misalnya situasinya mencekam. Kemudian karena terjadi tabrakan tadi misalnya, jadinya apa? Jadinya warung-warung sepi gitu. Karena trauma. Setelah warung-warung sepi, akhirnya ekonomi masyarakatnya turun. Karena di daerah tersebut banyak sekali terjadi kecelakaan. Jadi sepi. Nah, itu contohnya. Jadi ada hubungannya peristiwa kejadian dengan masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya. Itu ya tentang sinkronik.
Kemudian ada yang dimaksud dengan periodisasi sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak masa zaman atau periode tertentu. Nah, ini sebetulnya contohnya ini kalau di novel, kalau di animasinya anime gitu ya. Itu contohnya kayak chapter gitu, bagian-bagian gitu ya. Ada kalau di sinetron itu episode-episode ya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mempermudah memahami sejarah tentu saja, kemudian mengkelaskan peristiwa-peristiwa sejarah, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah ya. Contohnya ini ada tabel periodisasi ya. Ini Bapak singkat saja atau saya singkat saja. Masa praaksara itu periodenya, kelompoknya, kemudian masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, masa kolonial, masa pergerakan itu ya. Nah, ini nanti ini secara kronologi itu dijelaskan kalau mau runtut mau jelas. Kemudian masa kemerdekaan, masa revolusi, masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Itu babak-babak sejarah Indonesia. Ini kalau dicontohkan nih dari kehidupan kalian. Ini kan ada babak kehidupan kita nih, gitu ya. Ada periode masa balita. Misalnya masa balitanya dari waktu tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Kemudian masa SD, periodenya SD dari tahun berapa sampai tahun berapa. Periode SMP, SMA gitu. Kemudian kerja, kemudian dari jadi bos gitu kan. Ini golf ya kan, tinggal menikmati masa kemasan, lalu masa tua. Nah itu contohnya ini periode-periode. Jadi pembabakan ya, pembabakan dalam sejarah. Ini itu contohnya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.